kami Otak Otak. Kali ini saya Goroyong bersama Agif. Kita akan membahas yang namanya rangkaian listrik. Oke, jadi kita tahu bahwa rangkaian listrik itu banyak sekali di sekitar kita. Nah, maka dari itu akan saya jelaskan tentang apa itu rangkaian listrik. Oke, jadi apa itu rangkaian listrik? Kita tahu bahwa rangkaian listrik itu artinya ada rangkaian dan akhirnya bisa menghasilkan listrik atau dapat mengalirkan listrik. Nah, kita sebenarnya menjumpai rangkaian listrik pada semua alat elektronik yang sering kita jumpai di sekitar kita. Contohnya adalah seperti televisi, lalu ada juga handphone, lalu ada juga laptop, lalu ada juga kipas angin yang sering kita gunakan, dan juga ada yang namanya lampu. Oke, ini adalah beberapa contoh untuk rangkaian listrik. Nah, tetapi semua itu kan tentu tidak sesederhana yang kalian bayangkan mengenai rangkaian listrik. Nah, bagaimana semua operasi alat elektronik ini dapat berjalan dengan sesuai fungsinya? Tentu ada yang namanya rangkaian listrik, sehingga akan menghasilkan rangkaian yang berguna atau sesuai dengan fungsi dari alatnya masing-masing. Jadi sehingga alat elektronik tersebut memiliki rangkaian listrik. Nah, jadi dari contoh beberapa barang-barang alat elektronik tersebut, kita dapat mengetahui apa sih rangkaian listrik itu. Oke, jadi rangkaian listrik merupakan suatu lintasan yang dapat dialiri oleh muatan listrik. Nah, kita tahu bahwa pada rangkaian listrik yang terjadi, bagaimana kita bisa menghasilkan yang namanya tegangan atau hingga akhirnya muncul arus, itu karena ada yang namanya muatan listrik yang mengalir, yaitu bisa dikatakan adalah elektron. Jadi bagaimana elektron itu bisa mengalir sehingga akhirnya menghasilkan suatu fungsi dari masing-masing rangkaian, itu karena ada yang namanya beda tegangan. Jadi elektron tersebut karena ada beda tegangan sehingga akhirnya dapat mengalir dari rangkaian satu dari startnya hingga finishnya, sehingga itu akhirnya bagaimana rangkaian listrik bisa bekerja dan menghasilkan barang-barang yang ada pada sekitar kita yang sering kita gunakan tentunya. Sehingga aliran dari muatan listrik tersebut, dimana kita mengamatinya tiap satuan waktu, sehingga disebut yang namanya arus listrik. Sehingga rangkaian listrik itu dapat mengalir karena ada yang namanya pergerakan muatan listrik atau elektron. Nah, pada rangkaian listrik terdapat berbagai macam rangkaian, dan kita kelompokkan aja menjadi dua, yaitu rangkaian listrik sederhana, di mana dia hanya berisi yang namanya rangkaian listrik, yaitu dihubungkan dengan kabel atau jumper, di mana terdapat yang pertama adalah sumber listrik, yaitu biasanya baterai atau bisa juga dengan power supply atau macam-macam lah seperti itu. Dan juga ada yang namanya komponen, atau biasa kita dalam percobaan yang sederhana kita menggunakan lampu, di mana lampu tersebut sebagai indikasi bahwa muatan atau aliran listriknya itu dapat bekerja. Dan ada yang namanya saklar, itu untuk memutus dan menutup rangkaian, sehingga istilahnya sebagai pemutus atau jembatan dari rangkaian listrik gitu. Ini adalah rangkaian listrik sederhana. Sebenarnya tidak hanya lampu, tetapi bisa saja komponen yang lain seperti hambatan atau resistor, ada juga kapasitor dan lain-lain. Sehingga yang intinya adalah rangkaiannya sederhana. Lalu berbeda dengan rangkaian listrik kompleks, artinya dia kompleks dan terdiri berbagai macam dari rangkaian listrik sederhana. Sehingga pada rangkaian listrik kompleks ini itu biasanya digunakan pada alat elektronik yang kita gunakan atau semua bahan-bahan yang menggunakan listrik. Ini adalah contohnya adalah rangkaian dari lampu merah seperti itu. Jadi macam-macam sebenarnya. Sehingga intinya adalah rangkaian listrik kompleks itu gabungan dari berbagai macam atau banyak sekali rangkaian listrik sederhana. Jadi seperti itu. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas yang namanya rangkaian listrik sederhana. Nah, pada rangkaian listrik sederhana kita tahu bahwa dia sederhana, artinya hanya ada beberapa komponen tertentu yang ada pada rangkaian itu, sehingga bisa kita coba sendiri, bisa kita praktekkan sendiri di rumah atau dimanapun, dimana yang penting ada yang namanya sumber tegangan listrik. Jadi istilahnya sumber energinya gitu, sehingga bisa menghasilkan yang namanya arus listrik pada
rangkaiannya gitu. Lalu ada yang namanya kabel sebagai penghubung antar komponen-komponen sehingga bisa mengalir muatan listriknya atau elektronnya. Nah, ini dia lampu bisa sebagai indikasi bahwa rangkaiannya itu benar atau berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu, indikator itu. Lalu ada juga, jadi lampu termasuk komponen gitu, sebagai ada juga saklar dan juga ada biasanya resistor. Jadi berbagai macam komponen yang lainnya juga. Ini ada hanya sebagai contoh. Yang penting rangkaiannya adalah sederhana. Jadi tidak memiliki banyak komponen sehingga bisa dikatakan rangkaiannya listriknya sederhana. Dan biasanya kita lakukan atau praktekkan pada di rumah juga bisa gitu, sebagai pembelajaran saja gitu. Nah, ini ada berbagai macam contoh rangkaian listrik sederhana. Nah, ini ada 3 contoh yang saya kasihkan, yaitu ada rangkaian yang ada tulisannya rangkaian seri, dia itu hanya memiliki 2 lampu dan 1 saklar, di mana ada sumber tegangannya yaitu 2 baterai yang disusun secara seri. Lalu ada juga yang memiliki 5 lampu dan juga ada 2 lampu juga di sini gitu. Jadi sebenarnya ini adalah contoh rangkaian listrik sederhana. Jadi kita gunakan sebagai pembelajaran atau edukasi atau bahkan sekedar iseng-isengan saja gitu. Jadi ini yang namanya rangkaian listrik sederhana. Jadi ketika semua ini digabung dan berbagai macam atau banyak rangkaian listrik sederhana, ketika digabungkan maka akhirnya akan menjadi yang namanya rangkaian listrik kompleks, sehingga akan berguna untuk sesuai kebutuhan kita sendiri gitu. Itu adalah biasanya digunakan pada alat elektronik. Jadi sekian materi tentang rangkaian listrik sederhana, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe channel kami. Dan juga jika teman-teman suka dengan video kita, silakan like dan juga share ke seluruh sosial media teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa kunjungi website kami di taatwata.com. Sekian dari saya, salam dari Sabang sampai Merauke. Buat kalian yang belum punya channel YouTube atau kalian yang sudah punya channel YouTube tapi belum monetize, kalian bisa gabung dengan kami di segmen Goroyong ini. Nah, Goroyong ini kita bisa bareng untuk sharing, edukasi, dan video-video pembelajaran lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Goroyong yuk! Join bersama kami, salam dari Sabang sampai Merauke.